bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Ajeng harap kalian dapat selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Miss Ajeng harap kalian dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu surat pribadi. Anak-anak bisa melihat struktur atau unsur apa saja yang terdapat dalam surat pribadi. Di sini ada alamat dan tanggal surat, kemudian ada salam pembuka, ada kalimat pembuka paragraf. Ada isi surat, ada penutup surat, salam akhir, dan nama serta tanda tangan. Nah, Miss Ajeng akan review kembali atau mengulang kembali surat pribadi itu apa sih? Surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Untuk bagian unsur-unsur ini kalian juga sudah pelajari pada materi yang Miss Ajeng sampaikan minggu lalu. Nah, selanjutnya yaitu surat dinas. Kalian pasti sudah tahu ya, apa itu pengertian surat dinas? Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Nah, contoh dari surat dinas adalah seperti ini anak-anak. Ada kepala surat. Bagian-bagian yang pertama itu ada kepala surat atau kop surat. Biasanya ini diisi dengan nama lembaga. Lalu ada nomor dan tanggal. Di sini ada nomor, kemudian ada tanggal, ada jumlah lampiran dan ada perihal. Lalu ada alamat. Nah, di sini contohnya yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat, Jakarta. Kemudian ada salam pembuka. Kalau dalam surat dinas salam pembuka ini bersifat resmi. Jadi dengan hormat seperti itu. Nah, selanjutnya ada paragraf pembuka, lalu ada inti surat. Biasanya dijelaskan atau dituliskan dengan kalimat untuk itu, kami, yang berfungsi sebagai menunjukkan tujuan atau hal surat. Kemudian ada paragraf penutup, ada salam penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan. Kemudian mengetahui capsek dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirimnya. Nah, anak-anak, seperti ini struktur surat dinas dan struktur surat pribadi secara keseluruhan. Nah, kalian bisa melihat kira-kira apa ya perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi dalam segi strukturnya. Persamaannya kira-kira apa ya? Baik, kita akan mengulas satu persatu. Nah, yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu membandingkan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anak bisa melihat di sini. Tadi sudah tahu ya, unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas itu seperti apa. Nah, kepala atau kop surat ini terdapat dalam surat dinas. Mencantumkan nomor surat, ini tentu surat dinas. Salam pembuka dan salam penutup, ini ada dalam surat pribadi. Mencantumkan nomor induk pegawai ini biasanya terdapat dalam surat dinas, tidak terdapat tembusan. Ya, kalau dalam surat pribadi tidak terdapat tembusan, yang ada tembusan itu adalah surat dinas. Kemudian bahasa yang digunakan bersifat formal. Nah, dalam surat pribadi ini bahasa yang digunakan tidak bersifat formal. Tapi nanti kita akan lihat ya bagaimana ciri-ciri kebahasaan surat pribadi. Kalau dalam surat dinas itu formal bahasanya. Lalu pengirim dan penerima berupa instansi. Ini tentunya terdapat dalam surat dinas. Nah, kalau tadi kita sudah membandingkan, kira-kira persamaan surat dinas dan surat pribadi apa ya? Nah, yang pertama yaitu memiliki sistematika surat. Kemudian terdapat tanggal surat dan alamat yang dituju. Ada alinea pembuka, isi, dan penutup. Dan ada yang menandatangani atau yang bertanggung jawab. Selanjutnya anak-anak, kita akan menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Nah, kira-kira mengapa alamat dan tanggal surat itu perlu dalam
surat pribadi dan surat dinas ketika nanti kita menulis misalnya. Nah, alasannya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Nah, kemudian untuk salam pembuka, nah kira-kira alasan ada salam pembuka itu untuk apa? Ya jelas untuk menyapa pembaca surat. Lalu ada kalimat pembuka paragraf, ini alasannya sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Tentu ada isi surat ya, alasannya ada isi surat ya, pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat supaya kita tahu maksud penulis itu menulis surat seperti apa. Nah, ada penutup surat yang selanjutnya, alasannya adalah untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Jadi supaya jelas seperti itu, akhir informasinya seperti apa. Kemudian ada salam penutup untuk menutup pembicaraan dalam surat dan nama dan tanda tangan supaya pembaca mengetahui siapa penulisnya. Ini penting anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, kita belajar ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Kemudian selanjutnya menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Kemudian yang terakhir menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Seperti itu. Lalu ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat dinas, pilihan kata sapaan bersifat formal. Kemudian bahasa ragam baku. Seperti itu anak-anak, sudah paham ya sampai di sini? Baik, selanjutnya yang tidak kalah penting yang akan kita pelajari pada topik ini yaitu menelaah kesalahan dalam penulisan surat, karena ada hal-hal yang penting yang harus kalian perhatikan ketika nantinya kalian memproduksi sebuah surat. Nah, Miss Ajeng akan memberikan kalian pengetahuan materi tentang menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Yang pertama, dalam penulisan alamat pada kop surat. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan Besempor nomor 28 Malang 65151, telepon 0341 77634 5725511. Mengapa penulisan jalan di sini tidak tepat? Karena alamat tidak boleh disingkat. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat, misal MT Haryono. Jadi hanya boleh untuk nama jalan ya, tapi kalau tidak nama jalan ya kalian harus menulis seperti ini anak-anak. Jalan Bendungan Sempor nomor 28. Seperti itu ya, paham ya? Jadi alamat tidak boleh disingkat, diingat-ingat. Selanjutnya ada penanggalan surat anak-anak. Nah, ini kalian pasti sering sekali ya melihat penulisan tanggal surat seperti ini. Nah, ini tidak benar. Alasannya, penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan, pemakaian singkatan, penggunaan angka untuk bulan, dan penggunaan nama kota tidak diperkenankan. Yang betul penulisannya adalah seperti ini. 4 Juni 2015. Kemudian dalam hal surat, nah ini ada beberapa penulisan yang masih salah. Jadi ini penulisannya tidak tepat. Kemudian, nah ini diperhatikan. Ini huruf kapital. Ini juga menggunakan huruf kapital semua ya. Nah ini, jadi kata hal tidak perlu menggunakan titik. Yang betul adalah seperti ini penulisannya: hal, permohonan, penceramah. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang selanjutnya, kesalahan terdapat dalam lampiran surat. Lampiran 1 eksemplar. Di sini ditulis angka ya. Kemudian lam ini disingkat 1 eksemplar. Nah, kesalahannya seperti ini anak-anak, alasannya. Tidak ditulis angka, tidak diakhiri titik. Kata lampiran yang disingkat memerlukan titik. Jadi yang benar adalah seperti ini. Lampiran ini ya. Sebentar. Yang betul adalah lampiran, kemudian ditulisnya menggunakan huruf anak-anak, tidak menggunakan angka. 1 menggunakan huruf ya. Kemudian ada di sini kalau mau disingkat lampirannya boleh, tapi harus
diberikan tanda titik, lam titik, kemudian 1 eksemplar. Baik, yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam penulisan alamat tujuan. Diperhatikan baik-baik. Di sini ada penulisan YTH Bapak Dr. Tono, JL B Sempor 1 Malang. YTH Bapak Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Alasan penulisan alamat tujuan tersebut tidak tepat adalah sapaan Bapak, Ibu atau Saudara di depan nama, jabatan, dan gelar tidak diperlukan. Sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar. Contohnya anak-anak. Nah, di sini karena sudah ada gelar Dr. Tono, maka ini harus tidak digunakan. Jadi seperti ini ya, YTH atau yang terhormat Dr. Tono. Ingat tadi tidak boleh disingkat ya. Alamat jalan. Nah, Bendungan Sempor 1 Malang. Ini tidak boleh disingkat seperti ini. Paham ya? Lalu yang kedua, YTH Bapak Direktur ini tidak boleh menggunakan kata Bapak karena sudah ada gelar ya. Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kesalahan dalam isi surat. Nah, ini ada seperti ini ya. Ini tidak banyak tapi ada beberapa kesalahan. Jadi, ketika menulis isi surat seperti ini, kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal tidak perlu diberikan tanda koma. Ya, jadi yang betul kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Selanjutnya yaitu pada bagian penutup surat. Direktur Jenderal, kalian cermati di sini dan di sini ya. Nah, penulisan nama pejabat penandatangan surat seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya. Berarti artinya apa? Tidak ada tanda lainnya, tidak ada tanda kurung di sini ya. Baik berupa garis bawah maupun tanda kurung. Nah, jadi yang betul adalah Direktur Jenderal Sasmita. Nah, di sini ada AN. AN ini adalah artinya atas nama. Jadi yang betul atas nama itu adalah A.N. Direktur Jenderal Dian Putri. Ini huruf kapital hanya di huruf D dan P saja. Seperti itu anak-anak, sudah paham ya sampai di sini? Nah, itu tadi penjelasan yang Miss Ajeng sampaikan tentang menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas beserta kaidah kebahasaannya. Sudah paham ya? Jika masih ada pertanyaan bisa menghubungi Miss Ajeng, bisa lewat chat pribadi di Google Classroom ataupun bisa lewat WhatsApp. Terima kasih untuk partisipasi kelas 7 dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan cek di Google Classroom. Sampai jumpa, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.